Raffi Ahmad mana suaranya? Mau nanya apa sih sama Raffi Ahmad? Mau nanya apa gitu ya? Cipung. Dari pagi ya Pak, dari pagi aku tanya mau ketemu siapa? Raffi Ahmad. Bener. Nanya sini Raffi Ahmad gitu kan? Iya, jadi dari tadi udah ada yang banyak minta foto loh tadi. Berani ke depan minta Iya. foto buat Raffi Ahmad ya. Jadi sesi yang ditunggu-tunggu banget lah ya Pak, Bener, pokoknya. jadi nggak usah lama-lama lagi. Kita sambut aja. Ya, tentunya kita akan sambut langsung Raffi Ahmad dan akan dipandu oleh rekan saya Syarifah Rahma. Silahkan Syarifah. Oke, tadi sesuai yang sudah disampaikan ya, ini sesi yang paling ditunggu-tunggu. Sebetulnya ini perbincangan saya yang kedua sama Raffi Ahmad, jadi jangan iri ya semuanya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita please welcome the one and only Raffi Ahmad. Lihat dong pada merekam semua udah semangat banget. AA Raffi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sibuk banget kayaknya. Tadi aku mantau kan Instagramnya Raffi Nagita. Udah di mana-mana dalam 24 jam terakhir udah di sini, udah di Jogja, udah di mana. Jadi dari mana sih sebenarnya gimana bagi badannya? Ya, tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu ada ini salah satu orang yang membesarkan nama saya, tepuk tangan untuk Bapak Hairul Tanjung di sana. Terima kasih Pak. Saya dari umur 13 tahun, 14 tahun udah syuting di Trans TV. Terima kasih dan juga untuk tamu-tamu spesial yang ada di depan. Mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Dan tentunya juga untuk semua yang sudah datang ke sini. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Yang pasti apa ya, kalau saya selalu bilang sama teman-teman, pastilah saya juga baca bukunya Pak Hairul Tanjung itu Anak Singkong. Saya juga, kalau saya bukan anak singkong lagi, mungkin saya dulu anak hilang kali. Ya tapi intinya, apapun itu orang itu harus mau capek. Kalau dia nggak mau capek, dia nggak akan sukses. Itu yang paling terpenting. Oke, jadi banyak aktivitas padat tapi ya udah ikhlas aja Pak ya. CT aja yang uangnya udah banyak aja masih mau capek, masih mau bikin Tadi apapun cerita itu. Pak CT, Betul. masih kerja 12 jam sehari. Kalau Raffi kerjanya berapa jam sehari sekarang? Ya masih, ya nggak apa-apa yang penting sehat. Sehat ya. Oke, Saya tidur pasti di atas jam 12. Oke, dulu pernah interview dengan saya tuh bilangnya tidurnya 4 jam per hari, masih? Ya masih segituan, masih segitu tapi masih kuat. Hebat banget, tepuk tangan dong. Oke, kita dalam sesi namanya inspirational talk ya. Jadi semoga di sini bisa terinspirasi dengan sosok AA Raffi Ahmad gitu. Tapi sebelumnya ya kan kita tahu nih Raffi Ahmad mulai dari pemain sinetron, presenter, semua pekerjaan dulu dijabanin ya apapun. Kemudian sekarang jadi pebisnis, jadi utusan khusus presiden juga gitu kan. Tadi keywordsnya adalah berani capek, mau capek ya. Jadi kan artinya kerja ikhlas gitu. Tapi selain itu sebetulnya apa sih yang membuat seorang Raffi Ahmad ini adalah Raffi Ahmad gitu. Kayak membesarkan nama Raffi Ahmad, mindset apa, personality apa yang dimiliki oleh seorang Raffi Ahmad sebenarnya? Ya sebenarnya sih kalau saya sendiri, saya selalu jadi diri saya sendiri dimanapun saya berada. Jadi dulu saya ingat banget perjalanan hidup saya itu, saya mulai syuting karena waktu itu bapak saya tuh udah mulai sakit-sakitan. Dulu waktu SD sampai SMP, seminggu sekali nih masih bisa ke mall. Kadang seminggu 2 kali kok saya nggak ke mall-mall. Oh ternyata bapak saya ini sakit jantung di ring sampai ternyata banknya waktu dulu kena likuidasi. Tapi kan dulu kita masih kecil nggak ngerti. Tapi waktu saya SMP akhirnya saya ya udahlah saya nggak mau nyusahin orang tua. Saya udah tahu kan orang lihat papa saya juga atau mungkin laki-laki namanya orang tua nggak pengen terlihat lemah di anaknya. Tapi saya nggak pernah nanyakan akan hal itu. Justru karena saya juga ngerasa saya anak laki-laki paling besar, ya udahlah saya lakuin aja apa yang bisa saya lakuin untuk keluarga. Akhirnya waktu itu saya coba casting, sinetron sampai alhamdulillah juga waktu itu sinetron pertama saya pernah masuk salah satu TV tapi
yang gak pernah saya lupa pertama kali dapat peran utama itu di Senandung Masa Puber di Trans TV, diterimanya sama Pak Cete. Terima kasih Pak Cete. Dan itu sinetron yang fenomenal. Gara-gara sinetron itu juga yang membuat hidup saya fenomenal. Karena di sinetron itu saya waktu itu jadi anak SMP jatuh cinta sama ibu guru, ibu-ibu. Sampai pernah beneran saya jatuh cinta sama ibu-ibu. Waktu itu. Tapi itu namanya perjalanan hidup. Dan juga terlalu menjiwai ya, jadi kosmiknya mengikuti. Tapi dulu saya main sinetron, tapi ini saya mau membagi kisah. Jadi mungkin kalau saya ini apa ya, ya ilmu pendidikannya nggak tinggi-tinggi banget, tapi saya selalu bilang ilmu pendidikan itu penting. Tapi ada yang lebih penting yaitu ilmu adab kehidupan itu jauh lebih penting. Dan juga dulu itu saya pernah syuting sinetron, syuting film. Film itu ceritanya kalau dulu di entertain itu ceritanya udah idealisme kasta tertinggi. Suatu hari saya ditawarin jadi host, jadi MC. Terus ada yang ngomong gini, kamu ngapain jadi MC, jadi host? Kalau kamu jadi MC kita sambut Calontong, berarti artisnya Calontong dong. Berarti bintangnya Calontong. Kita panggil Raffi Ahmad, berarti bintang Raffi Ahmad. Berarti kamu bukan bintang. Saya ngomong gini, saya gak mau jadi bintang. Bintang itu terkadang kalau malam kadang ada, kadang enggak. Lagian bintang itu banyak bersaingnya, saya gak mau jadi bintang. Suatu hari saya mau jadi langit, nanti bintang-bintangnya saya tempel di langit saya. Wah, jadi itu yang membuat saya, udah saya kerjain apa aja ya saya kerjain. Kalau bisnis itu saya tahu sekelas Pak Cete pun kita lihat beribu-ribunya bisnisnya Pak Cete kan gak seribu-seribunya berhasil. Ada yang gagal, itu biasa dalam bisnis, dalam kehidupan ada kalah, ada menang, ada berhasil, ada tidak. Tapi justru yang kadang ya kita yang terutama yang muda-muda ini apalagi zaman berkembangnya kan semakin maju, segala rupa semakin dimudahkan. Kadang karena saking semuanya itu terasa lebih mudah sekarang, ada adab yang kadang terlupakan. Silaturahmi by telepon itu memang bagus, tapi kan lebih baik kita temuin orang tua kita, salam orang tua kita, cium tangan orang tua kita, basuh kaki orang tua kita. Itu adalah rezeki yang gak akan ternilai dan itu yang akan membawa kita selalu dijaga. Itu kadang juga penting. Keren banget. Tapi dulu aku tuh inget banget interview Arafi. Waktu itu kita janjiannya tim itu datangnya jam 2:30. Sebenarnya janjian jam 3. Iya. Tapi kita tim itu datangnya 2:30. Biasa set up alat dulu gitu-gitu. Arafi datangnya jam 3:15. Minta maaf telat. Padahal kita yang kecepetan. Hebat banget. Jadi emang apa ya? Ada dan waktu itu juga kalau nggak salah belum sempat makan siang ya. Jadi kayak pamit dulu ke belakang makan siang, sopan gitu, ramah. Terus kayak kelihatan tuh sebenarnya mukanya lagi capek hari itu. Tapi tetap kayak pengen selalu memberikan yang terbaik, servis yang terbaik gitu kan untuk orang-orang. Tapi emang selalu demikian ya Arafi. Artinya selalu pengen orang itu happy, selalu pengen orang itu senang dengan kehadiran Arafi gitu? Kalau saya pada prinsipnya begini, mungkin waktu saya pertama kali jadi entertainer ini kan berarti kita entertain, menghibur orang. Ya sama aja seperti polisi tugasnya adalah menjaga masyarakat, tentara menjaga keamanan. Tapi mereka kan memang digaji oleh negara. Ya mungkin waktu saya pertama kali jadi entertain itu saya misalnya dibayar sama Pak Hairul Tanjung. Berarti kan saya ini harus melayani. Saya tuh gak pernah punya riders, teman-teman saya tuh gak pernah punya riders. Tanya siapapun itu. Misalnya ada yang ngundang, ya udah saya bilang berapa ini adanya segini udah silakan. Karena saya merasa ya saya ini kan masih dibayar orang. Ya kita melayani orang itu supaya mereka happy. Bukan melayani orang yang membayar kita dan melayani orang yang memang sudah membeli tiket-tiket kita gitu. Jadi saya ini selalu berpikir ya udahlah hidup saya ini sebagai entertain ya saya melayani orang aja. Membahagiakan orang, silaturahmi sama orang. Toh juga ada rezeki-rezeki itu bukan cuma uang aja. Rezeki-rezeki itu kenal Pak Hairul Tanjung, kenal orang-orang hebat di sini. Mungkin dari setiap salamannya kita ada rezeki-rezeki yang memang nanti suatu hari kita ketemu. Siapa tahu 5 tahun kemudian yang jadi utusan khusus presidennya Calontong kan bisa. Kita nggak pernah tahu. Jadi kita nggak pernah tahu roda kehidupan itu seperti apa. Yang paling penting kita berusaha baik sama orang supaya suatu saat. Karena saya ini tahu berada di posisi sekarang ini saya bukan karena saya sendiri. Karena ditolong sama banyak orang.
gitu. Wow, keren banget, tepuk tangan sekali lagi. Dan itu ya satu kualitas dari seorang Raffi Ahmad yang akhirnya membuat banyak orang tuh respect banget gitu sama Raffi ya. Dan apakah artinya Raffi ini melihat hubungan yang baik dengan orang itu adalah sebuah investasi? Ya betul, karena hablum minanas hablum minallah itu aku percaya banget. Sangat-sangat percaya. Karena gak ada yang namanya Superman, yang ada super team. Nggak ada yang orang yang hebat karena dirinya sendiri. Karena pasti banyak didoain sama orang. Jadi aku percaya banget investasi yang terbaik itu adalah kesehatan diri kita, kesehatan jiwa kita. Jiwa kita juga sehat kalau kita dikelilingin sama orang baik. Gimana caranya mencari orang baik? Ya kita harus membuka diri kita untuk membuka pintu rezeki kita, ketemu sama orang, menjemput bola. Terkadang kita kalau bisa kita diem aja juga nggak akan sama halnya kan. Kita punya teman yang banyak. Tapi kita diem aja, belum tentu teman itu mau telepon kita. Tapi kan kalau kita punya hubungan baik, kita bisa minta tolong, kita bisa apapun itu akan lebih mudah rasanya. Jadi paling utama itu menjadi baik. Menjadi baik itu memang gak gampang sepertinya, tapi semua orang pasti bisa menjadi baik dan menjadi lebih baik itu pasti bisa. Wow, menginspirasi ya, jadi luar biasa. Sekali lagi kita tepuk tangan dong untuk Raffi Ahmad. Balik tadi ke temanya investasi karena dalam LPS Financial Festival 2025 jadi nggak afdol kalau nggak kita tanyain permasalahan soal pengelolaan keuangan, investasi dan lain-lain ya. Nah pengalaman investasi gimana dari pertama dapat job? Jobnya dulu dibayar berapa sih? Boleh dulu tanya saya gak? peran utama di Trans TV itu dikasih waktu itu PH-nya Multivision. Peran utama tuh 1 juta Pak. 1 juta tapi tahun berapa itu kan udah lama 1 juta banget. dipotong agensi lah dulu. Per episode ya? Ya tapi alhamdulillah waktu itu masih kelas 3 SMP atau 1 SMA kalau nggak salah. Wow. Alhamdulillah jadi saya udah ngejar cari uang itu dari kelas 3 SMP. Pertama kali main sinetron itu waktu itu bukan peran utama 500 ribu. 500 ribu itu satu sinetron. Zaman dulu itu weekly Pak CT, nggak ada yang namanya stripping. Jadi waktu itu saya punya di kantong tuh kelas 3 SMP itu kalau sinetron 1 minggu sekali, 1 bulan kan 4 kali, 500 kali 4 2 juta gitu. Tapi sampai naik honor terus. Nah cuman uniknya saya memang dulu tuh saya nggak ngerti uang. Terus? Jadi honor, ya ini juga percaya nggak percaya, tapi bukan berarti ditiru, tapi ada mungkin bagusnya ditiru, tapi jeleknya ya kalian juga harus mengerti soal uang. Saya ngerti soal uang tuh baru belakangan, namanya juga pengalaman hidup. Beda lah sama anak-anak SMA zaman sekarang pasti jauh lebih pintar. Jadi dulu honor pertama kali saya itu selalu masuknya ke rekening ibu saya. Wow. Sampai SMA punya pacar, kuliah punya pacar, sampai saya pacaran sama yang usia lebih tua baru saya gengsi, mah duitnya ke saya dong gitu. Masih ada duitnya? Iya, jadi dulu itu percaya nggak percaya, berapa tahun jadi uang itu selalu ke ibu saya. Selalu ke ibu saya, nah mungkin itu juga salah satu sumber rezeki itu saat, jadi nggak usah takut teman-teman kalau masih ada orang tua, masih ada adik, masih ada kakak, masih ada ayah semua. Uang itu jangan takut kita kasih ke keluarga kita. Itu malah digantinya sama Allah berkali-kali lipat. Itu mungkin gak ada di buku ya. Tapi itu saya alami sendiri di kehidupan saya. Itu perlu sekali. Itu adalah Pak Cete ngangguk tuh sepakat ya Pak ya. Tadi itu benar-benar terjadi sama aku. Dan sampai sekarang itu saya gak pernah tahu uang saya berapa juga gak pernah tahu. Nanya ke istri kadang. Bagus sih saya Nagita ya. Udah sabar, baik, pinter lagi. Emang bener abis pacaran, abis nikah sama Nagita, saya lebih kaya lah Pak. Jadi memang istri saya pinter. Istri saya pinter, dia nyimpan uang. Jadi kalau uang yang udah masuk ke istri saya susah keluar. Ya, tapi ya nggak apa-apa juga, terkadang ada bagusnya juga. Itu mengerem semuanya. Ya alhamdulillah saya dikelilingi oleh bidadari-bidadari yang luar biasa. Ada ibu saya, ada istri saya, ada adik-adik saya sampai sekarang. Saya ini selalu kalau sama ibu, istri, adik-adik saya meskipun adik saya punya suami, tetap aja saya masih suka posesifnya, saya suka ada kasih gitu, masih kayak begitu. Daftar keluarga baru? Apa? Bisa daftar jadi keluarga baru, anak angkat gitu, adik angkat gitu. Ya boleh. Kayaknya banyak nih pada mau ikutan ya. Iya. Oke,
Wow, udah banyak banget inspirasi yang kita dapatin dari seorang Raffi Ahmad. Dan gak afdol ya kalau nggak kita berbagi juga rezeki untuk bertanya langsung dengan Raffi Ahmad. Di sini banyak banget, soalnya dari tadi pagi tuh ya, kita udah nanyain nungguin siapa? Raffi Ahmad semuanya. Oke, silahkan, banyak udah semangat banget ya. Dan dari tadi juga banyak banget yang mau nanya langsung gitu. Jadi kita langsung buka kesempatannya. Boleh yang di sini boleh berdiri Mbak, yang di depan? Ya. Permisi, selamat siang menjelang sore. Oh, selamat sore ya. Perkenalkan, nama saya Mariani Umar, biasa panggil Ani, fresh graduate dari ITS. Ya. Izin bertanya, Mbak tegang amat kayak mau ambil rapot Mbak, tenang aja Mbak. setelah saya riset, kan ini pebisnisnya. Untuk usahanya sendiri beraneka ragam, mulai dari makanan, lalu ada e-sport juga. Dan yang terakhir yang paling sukses adalah di entertainment. Nah, untuk usaha-usaha Raffi ini yang mengalami bangkrut, nah itu bagaimana mengelola sisa dananya untuk membangun usaha bisnis yang lain, melihat peluang lainnya, dan bagaimana Raffi ini bisa terus semangat untuk membangun usaha yang baru setelah sekian banyak usaha AA yang bangkrut itu. Ya. Gitu. Oke, mau satu-satu mau langsung dijawab atau Oke, mau boleh. 3 sekaligus? Yang namanya atau boleh sekaligus juga boleh deh. Kita Tapi ada yang kesempatan. ngingetin ya suka lupa. Raffi mau pilih sendiri? Bingung saya juga kalau itu kamu yang paling semangat yang gini-gini dah. Oke. Nah kamu deh, saya suka semangatnya. Silakan. Silakan. Alhamdulillah akhirnya deg-degan saya. Aduh kamu jatuh cinta sama saya. Tarik Kamu nafas. bilang deg-degan sama saya. Saya harus balas apa begini gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aliardi, saya berasal dari Sampang, Madura. Yang Madura. sekarang Madura, yang berkuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Halo teman-teman Unesa semuanya. Izin bertanya, menghela nafas dulu. Saya juga deh. Izin Oke, bertanya, Raffi. Nah, di usia muda sekarang ini kan banyak sekali orang-orang yang berbisnis. Nah, kadang juga ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin. Nah, di situ saya kadang bingung, Raffi. Di kehidupan saya ini, saya kan termasuk dari golongan orang yang finansial. Dan yang sekarang ya alhamdulillah bisa berkuliah, dapat beasiswa dari pemerintah juga. Nah, di situ kan saya dapat uang biaya kuliah dan uang biaya hidup. Nah, di situ saya memikirkan, Raffi, kalau saya ingin berbisnis, saya pasti uang ini habis gitu. Dan punya pengalaman juga, pernah ditipu juga ya sekitar segitulah. Dan juga kalau saya menggunakan uang itu untuk berbisnis juga, kadang mikir kehidupan saya sendiri, di kehidupan di Surabaya kan juga mahal. Nah, di situ saya bingung antara bisnis apa menghidupi saya Bertahan sendiri hidup seperti ya. itu. Iya, bingung Raffi seperti itu. Mungkin dari Raffi yang mungkin pengalamannya yang Masya Allah kaya raya, bismillah bisa nular ke saya. Amin. Mohon Oke, arahannya, terima kasih. Raffi. Saya jawab dulu yang itu baru yang itu ya. Yang paling pertama Mas, itu kita harus mengafirmasi diri kita. Harus sukses, bisa dan berhasil. Tumbuhkan dulu semangat kita, tumbuhkan dulu rasa percaya diri kita, bagusin aura-aura positif supaya masuk ke kita. Karena kita ini jadi manusia pasti akan pernah mengalami kesusahan, pasti akan pernah mengalami kegagalan, pasti akan pernah keliru. Kalau kita nggak ngomong yang bagus-bagus ya, pasti. Tetapi yang jadi manusia itu yang paling terpenting kita harus dinamis. Masih dinamis dan yang paling terpenting harus bisa nauin diri kita sendiri. Berdamai dengan keadaan. Misalnya, memang bisnisku
aku uangnya mampunya segini. Ya udah segitu dulu. Cari, jangan kita juga terlalu apa ya, maksudnya ya boleh mimpi setinggi-tingginya boleh. Mimpi itu gratis, tapi kan kenyataannya kita harus bisa berhadapan dengan kenyataan. Dan semuanya itu harus mulai dari bawah mas, harus mulai dari bawah, nggak akan ada. Mungkin Pak Hairul Tanjung lihat sekarang sukses, pasti perjalanan karirnya berpuluh-puluh tahun, mungkin lebih sengsara dari kita, lebih susah dari kita. Dan setiap orang itu punya rezekinya masing-masing, setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing. Mungkin Anda tidak bisa jadi saya tidak bisa jadi Anda. Mungkin Anda suatu hari bisa lebih hebat dari saya, kita nggak pernah tahu. Jadi mas yang paling utama tanamkan pada diri Anda dulu semangat, kamu pasti bisa dan harus berdamai dengan keadaan, harus nauin diri. Kayak saya nih, saya tahu bahasa Inggris saya low liver ya. Low itu rendah, liver itu hati, jadi rendah hati, jadi saya pakai bahasa Indonesia. Jadi saya tahu bahwa saya kekurangannya mungkin saya ngerti tapi saya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya tahu mungkin saya harus mencari partner yang memang jago bahasa Inggris, sama halnya dengan bisnis. Misalnya Anda kurangnya di sektor B, ya udah cari teman Anda yang bisa Anda percaya untuk bisa mengisi di sektor B. Sektor C Anda nggak bisa, cari, dan itu pentingnya berkolaborasi. Jadi nggak usah pernah takut, rezekinya nggak usah diambil sendiri. Daripada 1 tambah 1 2, mendingan 1 tambah orang 1 yang hebat tapi jadinya 10. Itu namanya intangible value yang memang harus Anda pelajari. Gitu. Wow, tepuk tangan. Makin deg-degan kayaknya abis Ya, semangat ya. beri semangat. Ah gitu dong. Gak bisa tidur nanti malam. Dimatiin lagi mic-nya. Siap semangat buat jadi adik angkat. Nomor 2 ya. Aku Kamu nomor jangan pertama jadi dulu. angkat. Kamu jangan jadi adik angkat, kamu jadi adiknya kakaknya Cipung aja gimana. Siap. Oke, tadi mengelola keuangan dalam berbisnis. Yang tadi apa jadi gara-gara Tadi mengelola keuangan dalam berbisnis. Apa? Oh, nah jadi gini, yang namanya bisnis itu nggak akan pernah ada yang, ya mudah-mudahan ada sih, yang bisnis tuh beda-beda. Ada yang begini, bener nggak Pak Cete? Ada yang begini, tiba-tiba begini. Ada yang begini. Yang paling terpenting bisnis itu satu, momen. Saya selalu diajarin sama Pak Cete, nggak boleh kita itu kehilangan momen. Jadi cuma 2, bisnis itu kita menciptakan momen atau kita mengikuti momen. Saat kita sedang menciptakan momen, ya udah pasti nanti ada yang ngikutin. Yang ngikutin ya nggak apa-apa, berarti kita sukses menjadi trendsetter. Jangan kita juga ngerasa ini banyak yang ngikutin kita, nggak apa-apa, berarti kita sukses menjadi trendsetter. Atau kita mengikuti yang sudah sukses. Cuman bisnis itu 2. Tapi semuanya itu ada resiko. Bisnis sama seperti hidup akan ada resiko. Ada berhasil banget, ada gagal banget, ya itu dinamikanya, nggak apa-apa. Yang paling terpenting kalau saya punya prinsip seperti ini. Kita jangan pernah, dimanapun posisi kita, jangan pernah kita berada di zona yang nyaman. Kita harus tahu dimanapun posisi kita, kapanpun kita bisa jatuh. Sehingga kita punya alarm pada diri kita sendiri. Contoh, misalnya saya pernah punya pengalaman di Trans TV waktu itu sama Pak Cete. Ingat namanya ada acara YKS, ya Pak ya. Itu share-nya sampai 50%. Itu benar-benar salah satu fenomenal di televisi yang acara sama Pak Cete tadi dari jam 6 sampai jam 7. Dipanjangin sama Pak Cete jam 6 sampai jam 8. Panjangin lagi jam 6 sampai jam 9. Ya kita senang, honornya juga nambah. Sampai ke Pak Cete luar biasa, sampai jam 1 malam. Kita terlalu euforia pada saat waktu itu. Wah, kita pikir acara ini bisa 5 tahun. Tapi ternyata ya itu, kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba ada aja hal yang tiba-tiba membuat tiba-tiba cepat turun. Jadi intinya saat kita berada di posisi manapun, berada di posisi nyaman, di posisi di atas, ya atasnya terserah. Mau di atas sini, mau di atas sini, mau di atas sini. Daripada kita jatuh kepleset, sakit. Lebih baik kita cari tangga, turun ke bawah. Biar kita gak sakit, kita cari sesuatu untuk naik lagi ke atas. Gak apa-apa capek, nanti turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Lebih baik seperti itu. Jadi ya itu saya kembalikan. Bisnis itu, hidup itu harus mau capek. Kalau gak mau capek, ya gak akan sukses gitu. Terima kasih. Wow, keren banget ya. Dari tadi tuh, yang di situ tuh, pas Arafi lagi ngomong nih, jawab, udah siap buat pertanyaan. Oke. Yang Sarangeo boleh silakan mau nanya apa sih?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Haji. Amin. Baik, Arafi, perkenalkan saya Ayu. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Oh, Jadi ya sedikit saya cerita tentang apa yang saya lakukan sekarang. Jadi saya adalah mahasiswa kedokteran semester 2. Dan saya sekarang aktif di keorganisasian BEM dan keorganisasian penelitian dan kreativitas mahasiswa. Saya juga aktif di pengabdian masyarakat di bidang yang saya geluti sekarang. Dan di sisi lain saya juga merintis usaha affiliate. Nah, pertanyaan saya adalah menurut Kak Raffi nih, sejauh dimana Kak Raffi telah merintis banyak usaha, apakah masih sustainable affiliate ini ke depannya? Apakah masih menjadi jangka panjang di balik gempuran era digital? Apakah hal ini tidak akan tergerus dengan banyaknya hal yang akan datang di kedepannya? Seperti itu Arafi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Satu pertanyaan lagi boleh? Oke, dari tadi semuanya Maksudnya boleh. ngikutin mbaknya tuh. Jadi pas ada yang nanya udah gini-gini dari tadi. Ambi semua nih ya, semangat banget nih. Oke, itu deh boleh yang effort pakai Ya, yang layar, iya. Apa yang tuh ada tunjuk dua tuh. saya. Yang lebih gede deh ya. Boleh, yang lebih gede. Iya. Yang lebih gede. Oke, yang ibu-ibu ya, karena surga ada telapak kaki ibu. Oke ibu, apa? silakan. Itu kata-katanya apa sih? Makanya saya sayang sama ibu-ibu. Tunjuk Silakan Bu. saya. Permisi, oh ya. Perkenalkan nama saya Shiren dari SMA Negeri 6 Surabaya. Sebelumnya saya izin bertanya, saya sambil... Oh belum ibu-ibu ya? Maaf ya Bu. Aduh, saya udah jauh. Saya memang ini aduh matanya udah payah nih. Tapi kan insya Allah jadi calon ibu. Saya takut grogi, sudah saya tulis tadi. Apa? Ini sudah saya tulis, saya izin baca ya biar nggak grogi. Iya. Kira-kira Baca gimana? aja Bu, nggak apa-apa Bu. Iya. Gimana sih cara... Ih cantik. Aku baru lihat cantik kamu. Aku udah jauh nggak kelihatan. Masya Allah ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Pujinya setelah biar gak grogi, nanti lama bacanya. Saking grogi. Kira-kira gimana sih caranya imbangin kehidupan pribadi dan profesional? Dan juga gimana sih Kak Raffi itu bisa membagi waktu, ada tips atau strategi tertentu yang digunakan? Mohon dijawab ya Kak, terima kasih. Iya oke. Sama-sama. Oke, yang paling pertama masalah waktu. Saya tuh nggak pernah percaya sama orang, kalau sekali saya percaya. Oke jadi gini, waktu itu 24 jam, 1 hari. 7 hari masih ada waktu lagi. Nggak ada waktu lagi 2 minggu, nggak ada seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Allah itu kan menciptakan 24 jam, 7 hari, 1 bulan. Dikasih ke kita, ke manusia dan saking berharganya itu waktu. Jadi kalau kita jadi orang yang tidak bisa disiplin, yang tidak bisa mengatur waktunya, berarti orang itu belum dewasa. Dan saya nggak percaya sama orang kalau misalnya saya ketemu sama orang, aduh nggak ada waktu, aduh nggak bisa, sekali nggak apa-apa. Kalau untuk selanjutnya berarti kita tidak diprioritaskan. Jadi kita ini punya skala prioritas, atur waktu kita sebaik-baiknya. Punya keluarga, punya kehidupan buat diri kita sendiri, punya kerjaan untuk profesional, masa kita nggak bisa atur waktu itu? Sesibuk-sibuknya saya pasti bisa atur. Mungkin hari ini ada yang kebolongan atau kebobolan, ya besok masih kita bisa ganti waktunya. Kan kita udah tahu, kita tuh harus nauin diri kita sendiri. Kita mampunya ngambil kerjaan ini, mampu atau enggak. Kalau masih kuat 1, oke tambah lagi kerjanya 2, enggak apa-apa. Tapi kalau kita ngerasa nanti keteteran, waktu itu tidak bisa terulang. Nanti mungkin saya panggilnya adik ya, tadi adik ya. Ya mungkin sekarang masih seumur kita, tapi kayak saya udah punya udah jadi bapak, udah punya anak. Benar-benar saya sangat ngerasain, waduh waktu itu benar-benar berharga sekali. Golden time sama anak, golden time sama orang tua. Saya tuh kemarin tuh sempat nangis waktu 1 tahunan yang lalu kehilangan nenek saya. Jadi saya ini mungkin salah satu cucu kesayangan. Terus tiba-tiba nenek saya nggak tahu kenapa di sisa akhir hidupnya 3 bulan pas sakit-sakitan maunya di rumah saya
yang di Jakarta, padahal nenek saya di Bandung. Nenek saya itu tidurnya mau di kamar utama saya, di rumah pertama saya. Yang hasil nyicil, hasil syuting dari Trans TV. Terima kasih Pak. Jadi saya tidurlah di rumah utama itu nenek saya. Terus nenek saya udah sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Terus saat lagi sakratul maut itu ada kita keluarga lagi kumpul, ini ibu saya, ini nenek saya, ini keluarga. Saya ngelihat sampai meninggal ibu saya, terus pas habis nenek saya meninggal tutup matanya, saya nangisnya dua. Satu kehilangan nenek saya, sama saya merasa banyak kehilangan waktu yang saya lihat ibu saya dulu muda, terus tiba-tiba saya ngeliat wah ibu saya udah jadi nenek-nenek sekarang dan mungkin ibu saya juga nggak tahu umurnya berapa lama lagi. Jadi dan nenek saya, dan pas nenek saya udah pergi, ibu saya bilang, mama juga udah tua, nanti kalau mama dipanggil mudah-mudahan mama nggak nyusahin anak-anak ya. Itu hati saya kena banget. Jadi intinya selagi kita masih ada orang tua, itu paling utama itu percaya deh, sesibuk-sibuknya kita, sekaya-kayanya kita nanti, sesukses-suksesnya kita nanti, punya uang banyak, cuma satu yang gak bisa dibeli, waktu yang berharga sama keluarga dan sama orang tua kalian. Jadi kalian harus benar-benar atur, belajar untuk bisa mengatur sesuai dengan baik. Kalau kamu bisa mengatur waktu kamu dengan baik, berarti kamu sudah bisa menjadi orang yang dewasa. Karena yang gak bisa dibayar itu, yang gak bisa dibeli itu hanyalah waktu. Jadi belajar caranya untuk bisa menghargai dan membagi waktu dengan baik, itu paling penting. Wow, tepuk tangan sekali lagi dong untuk Raffi Ahmad. Tadi lupa saya tuh. Keren banget. Kita tone down dulu kali ya A ya. Affiliate, intinya gini, mau affiliate, mau jadi apapun, sekarang bisnis itu dinamis. Bayangin, TV dulu sehebat apa, bener gak Pak Cete? Tiba-tiba ada digital, tiba-tiba ada Antub, YouTube, ya kan? Ada Instagram, ada TokTok, wow, TikTok. Ada apa lagi besok? Hari ini ada affiliate, besok ada apa? Dulu kita emang sesuai, kalau kita di Muslim, ada kan di Al-Quran itu bahwa ajarkanlah keturunan kita, anak cucu kita sesuai dengan zamannya masing-masing. Mungkin saya juga nggak bisa menetapkan apa yang ayah saya ajarkan kepada saya. Saya harus bisa lebih pintar lagi untuk menerapkan ajaran kepada anak saya karena bisnis di era sekarang itu lebih cepat. Kadang saya juga belajar sama Rafathar, kadang saya belajar sama teman-teman artis yang di bawah saya 10 tahun, 15 tahun. Kita harus mau belajar karena sekarang itu mau bisnis apapun dinamikanya cepat sekali, dinamis sekali berubahnya. Mau jadi affiliate, mau jadi apapun. Jadi kita harus persiapan. Kita harus punya backup apapun karena memang sekarang dunianya sudah seperti ini. Tetapi gak usah khawatir kalau selagi kami masih mau bekerja, masih mau capek, masih mau belajar, dan masih mau untuk mencari, kayak contoh deh saya misalnya content creator. Content creator kalau kerjanya buat konten terus, dia juga capek. Setelah kita jadi content creator kita harus belajar. Ini semuanya ya, bukan cuma content creator aja. Kita harus menjadi business creator. Kita harus cari celah untuk mencari bisnisnya. Apapun itu, kalau kita nggak bisa menjadi business creator yang baik, tidak bisa mencari own caranya, itu kita akan mati. Jadi teman-teman harus pinter, apapun bentuknya, cari skema bisnis sendiri untuk bisnis kamu sendiri gitu, apapun itu. Wow, keren banget. Oke, kita next agak sedikit tone down dulu ya, karena banyak banget ambi banget ini yang nanya di belakang. Jadi kita cooling down dulu, gantian boleh ya kesempatan saya yang balik lagi nanya ke Raffi ya. Tadi kan kita udah bahas artinya waktu, investasi waktu ya, seperti apa kita kalau disiplin ngatur waktu itu akan menguntungkan kita di kemudian hari. Kemudian tadi juga sudah ada ilmu terus niat dan apa ya, hal-hal yang kita lakukan kita akan memetik manfaatnya adalah di kemudian hari gitu. Nah tapi ada satu hal juga nih yang tadi disampaikan oleh Raffi, yaitu adalah kalau mau sukses ya harus mau capek gitu kan. Hidup itu ya emang harus melakukan sesuatu, kemudian kita capek, baru kita petik hasilnya di kemudian hari. Nah tapi kan ada beda nih, kadang-kadang kan kayak capek nggak cuma capek fisik doang kan, tapi ada capek mental juga nih. Nah gimana sih caranya supaya kita juga nggak cuma memperkuat tadi fisik kita, tapi mental kita juga gitu. Karena
dengan seiring berjalannya waktu ini kan tantangan tuh semakin besar gitu kan, kayak Arafi deh udah terkenal, sekarang mungkin juga dari sisi mental juga kan challenge-nya lebih banyak ya, banyak orang yang komentar, ada aja mungkin ya orang-orang yang suka berkomentar gitu kan, jadi mau gak mau ya kita juga harus bisa manage kemampuan mental kita ini juga lebih baik lagi. Nah caranya gimana? Ya memang anak-anak zaman sekarang tuh disebut Gen Z suka ada yang namanya mental health, sedikit-sedikit healing. Healing ya bagaimana ya, susah juga karena memang ya itu saking dulu itu kita mau ketemu sama orang, zamannya dulu masih mulai meniti karir itu kita ya jangan kan zamannya Pak CT pasti lebih tradisional, pasti lebih gigih. Zamannya saya aja masih ketemu orang itu kita ya lebih banyak ketemu orang karena memulai semuanya kan harus kita temuin satu persatu. Kalau zaman sekarang anak-anak sekarang bisa casting digital, di entertain itu casting digital. Dia nggak perlu ketemu casting director, dia cuma casting hai gini-gini dikirimin, tinggal nunggu. Kalau zamannya saya tuh dulu nggak bisa, saya dari Bandung ke Jakarta casting jam 9 baru keterima jam 1 jam 2 siang. Nah itu apa ya? Satu mental seperti itunya anak-anak sekarang jarang bisa dapetin karena semuanya kan lebih mudah, lebih gampang didapat. Ya tapi kitanya juga kalau misalnya cepat apa-apa, aduh ya kayak misalnya contoh dia casting di digital tiba-tiba nggak keterima, stres baru gitu udah stres. Coba inget-inget aja perjuangan orang tua kamu, perjuangannya zaman sebelumnya itu jauh lebih susah. Jadi kembali lagi sebenarnya ini juga ya cari lingkungan yang memang bisa menguatkan mental kita. Kita juga harus dengerin, nah paling penting itu supaya mental kita nggak jadi mental tempe. Saya itu sering, bukan baca ya, kalau baca saya nggak terlalu suka baca full. Tapi saya suka baca historical tentang orang-orang sukses. Karena orang-orang sukses itu rata-rata dia itu tidak memulai semuanya dengan mulus. Dan pasti mereka melalui jatuh bangun, sakit, susah dan lain-lain. Nah itu kita curi mentalnya mereka supaya mentalnya kita menjadi lebih kuat daripada dia gitu. Harus tangguh ya harus pokoknya tangguh. ya. Nah itu kan tadi dari dalam ya, pokoknya harus tangguh itu keyakinan dari diri sendiri, artinya inwards gitu kan, keteguhan dari diri sendiri. Tapi kadang-kadang tuh ya kayak mungkin banyak juga nih yang merasakan teman-teman gitu kan, kayak mau maju dikit tapi takut nanti diomongin orang, apalagi kayak Arafi gitu kan yang followersnya juga udah puluhan juta gitu kan, jadi kayak pasti komen-komen tuh ada aja gitu kan yang negatif. Nah itu tuh gimana caranya supaya tetap tetap waras gitu. Ya sebenarnya gini, kalau kita sekarang apalagi zamannya sosial media, bayangin aja followersnya tuh 76 juta. Kalau saya bacain komen satu-satu saya bisa gila. Ada yang suka, ada yang enggak. Jadi intinya percayalah sama niat dari hati kalian. Apapun itu, sekecil apapun langkahnya, sekecil apapun perbuatannya, kalau memang niatnya baik, nggak usah takut. Mau komentar orang apa, nggak usah takut. Tapi kalau kita memulainya aja bukan untuk suatu hal yang baik, pasti kita baca-bacain komen, pasti kita ketakutan sendiri. Intinya niatin dulu semuanya, insya Allah kalau memang niatnya baik, orang mau ngomong apa, orang mau menghujat kita malah jadi ladang pahala buat kita. Dan selalu kita berinsting baik, berintuisi baik. Ya udah jadi segala apapun itu, yang mencela kita, yang menjelek-jelekan kita, itu jadi pahala buat kita. Jadi mulai semua dengan niat baik dulu. Jadi kita nggak usah takut. Kalau niatnya baik, apa yang harus kita takutin? Ya. Gitu. Ya pokoknya yang penting dari kita merasa baik, niatnya baik. Jadi ya udah deh gitu ya, harus kuat tadi cara kuat mentalnya. Oke, wah ini tidak terasa ya kita sudah tiba di penghujung acara hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Arafi sekali lagi terakhir ya untuk menyemangati kita semua. Atau mungkin boleh sedikit juga minta tanggapan dari Pak Hairul Tanjung, boleh? Enggak ya, sudah cukup ya. Karena dari tadi mukanya berbinar-binar nih Pak Ceteo melihat yang diorbitkan berhasil, sukses ya, tadi menginspirasi banyak orang tentunya. Oke, terakhir mungkin dari Arafi ya, apa yang bisa di-share untuk semangat kita semua di sini untuk bisa sukses tentunya. Ya pastinya buat semuanya, percaya kita ini sukses pastinya bisa. Semua orang bisa sukses. Bisa besok kamu sukses, bisa besok lusa kamu gak sukses. Bisa kamu sukses, bisa sukses terus. Intinya kita
hidup ini harus banyak-banyak pahalanya. Karena percuma juga kita sukses menjadi orang yang gak baik. Dan juga yang paling terutama jangan melupakan orang-orang yang pernah membantu kamu. Membantu kamu dari hal kecil sampai hal besar. Karena dengan kamu tidak melupakan jasa orang itu, insya Allah kamu akan selalu didoakan sama orang itu. Berusaha aja, senangkan orang lain itu, menyenangkan hati orang lain itu mudah. Contohnya saya selalu diajarin sama almarhum papa saya. Almarhum papa saya itu, misalnya Bapak Hairul Tanjung di sana, jauh aja disebut namanya aja, kita sapa duluan aja, itu orang senangnya bukan main. Pak Cete apa kabar? Ih, wah itu Pak Cete yang orang besar. Apalagi kawan lama, teman SMP aja saya sering sebut, Budi, iya, atau enggak padahal saya lupa namanya dia nih. Cin. Tapi saya ingetin dia, bro apa kabar, digituin. Itu aja senangnya bukan main, dan dia itu pasti doanya di hatinya selalu kasih doa yang baik buat kita. Jadi percaya kita sukses itu karena orang doa-doa kalian semua. Jadi berusaha berbuat baik, senangkan orang lain semampu kamu, pasti kamu menjadi orang yang sukses. Terima kasih. Wow, Pak Cete, terima kasih banyak. Itu Pak Cete salah satu yang membesarkan saya juga. Trans TV. Wow. Sampai saya nikah, Okay. akadnya itu sama Trans TV. Untung gak sampai malam pertama ya Pak ya. Transmedia. Sampai di akadnya aja. Oke, sekali lagi please give a round of applause untuk Raffi Ahmad. Thank you banget ya, kita udah bisa ngobrol-ngobrol, senang banget bisa langsung mendapatkan inspirasi ya dari Raffi. Sebelum turun boleh nggak kita foto bareng ya, tapi mungkin kita selfie-nya rame-rame nih dari depan ya. Boleh, jadi teman-teman boleh agak merapat, boleh agak maju, kita foto bareng dari sini. Oke, boleh Pak Cete izin Pak, maju Pak, Pak Nuh, Pak Kos juga boleh. Untuk jajaran VIP boleh. Oke, untuk teman-teman. Oke, kita akan bantu pandu bersama untuk foto bareng. 3, 2, 1. Satu kali lagi. 3. Oke, habis ini kita bikin video ya. Kita apa ya, yel-yel mungkin LPS Financial Festival gitu. Oke.